Masalah apakah Mas Bram nanti akan menikah dengan Karin atau tidak, itu adalah haknya Mas Bram. Dan sama sekali bukan urusannya aku. Kalau dia mau menjalankan wasiat terakhir Mama, biarlah itu menjadi tanggung jawabnya Mas Bram. Papa coba menjalani pikiran kamu, tapi lihat, duduk berdua gini. Ini maksudnya apaan? Untuk apa kayak begini? Papa, ini kan cuma masalah tempat duduk aja. Udahlah Pak, nggak usah dibesar-besarkan. Ya udah, kalau gitu kalian makan aja sendiri, Papa enggak? Apa? Pak? Hati-hati ya sayang, Anto pelan-pelan dorongnya sayang. Memang melelahkan ngurus dua anak. Tapi anak-anak ini bisa bikin aku melupakan masalah yang ada. Anak-anak aku bisa menghibur kesedihan aku. Sayang hati-hati mainnya ya sayang ya, pelan-pelan, jangan dorong-dorongan ya. Iya Ma. Itu kayak suara Vina. Mereka cucu-cucuku. Nadia sama Anto, ingat ya nanti kalau sudah sampai di sana jangan berisik karena kita kan mau ngedoain eyangnya Rosi, ya kan? Ya Oma, Nadia juga mau kok doain eyangnya Rosi sama Anto ya kan? Iya dong. Ini Kak. Cium dulu mamanya sebelum turun. Mereka keluarga yang bahagia. Anak Vina anak yang baik. Ya Allah, kapan mereka bisa mengakui aku sebagai kakeknya? Aku sangat ingin mendekati mereka. Aku sangat ingin memeluk mereka. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Bahkan saya sendiri, saya punya masalah dengan anak mantu saya. Kami tidak pernah cocok satu sama lain. Bahkan kami sering sekali bertengkar. Tapi alhamdulillah, demi cucu, perlahan-lahan hubungan saya dengan menantu mulai melunak dan berdamai. Bagaimana cara aku mendekati mereka? Aku sangat ingin memeluk mereka. Cucuku. Tapi kalau Vina tahu, dia pasti dia tidak akan membiarkan. Yaudah kita pulang yuk. Kasian Biona udah nungguin lo belanjaannya. Ayo Soleh. iya. Ayo. Ayo Kak. Yuk. Belanja lagi. Nadia sama Anto ikut ya, Ma? Boleh. Iya, Ma. Anto juga ya, Ma. Nanti kita main di taman lagi kayak tadi. Ya udah boleh. Cuman peluk dulu mamanya sini. Pelukan dulu. Biar mau digendong nggak? Enggak. Nggak mau? Ya udah deh kalau gitu. Bagus, berat semua. Mereka memang keluarga yang baik. Anto, Nadia, ini kakek, Nak. Kakek ingin memeluk kalian, Nak. Ya Allah, kapan Vina mau maafin aku jadi aku bisa memeluk cucuku, ya Allah. Mas Bra.
Apa maksud kamu, Karin? Kamu ikut aku ke sini, hah? Nggak capek kamu ikutin aku terus, Karin? Apa? Kamu mau apa? Sejak kamu menaruh benih kamu di dalam perut aku, Mas, aku nggak akan pernah capek ngikutin kamu. Karena sampai kapanpun aku akan ngikutin kamu. Dan aku akan ada di samping kamu, Mas. Kamu bener-bener kayak jamur, tau nggak, di dalam hidup aku. Hah? Mas, aku akan terus-menerus ngikutin kamu. Sampai kamu bisa membersihkan nama aku dengan cara kamu menikahin aku, Mas. Dan setelah itu aku gak akan pergi jauh dari kamu. Dan kamu akan tetap jadi milik aku. Karin, tolong, aku mohon. Karin, tolong pergi dari sini ya. Tolong pergi dari sini sebelum aku usir kamu dengan cara yang kasar. Kenapa? Kenapa kamu gak bisa ngusir aku secara kasar? Kamu mau menjaga image kamu di depan Bahana seolah-olah kamu udah berubah menjadi orang yang baik. Tolong, aku Kak. mau kamu yang seperti dulu yang ngusir aku dengan cara kasar. Tolong. Ya, Mas, percuma kamu jaga image kamu secara baik. Toh ada orang yang dipilih Bahana jauh lebih baik daripada kamu. Apa? Tristan. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Pak Tristan. Apa, Tristan? Kebetulan kita bertemu di sini. Saya mau turut berbelasungkawa atas meninggalnya mama kamu. Maaf saya nggak bisa hadir bahkan sampai ke pemakamannya karena saya harus keluar negeri. Terima kasih, Tristan. Sekarang tolong, Tristan, aku mohon sama kamu. Waktunya nggak pas. Aku mohon sama kamu, tolong pergi dari sini ya. Ini bukan waktu untuk kamu ketemu sama Hana ya. Aku mohon, tolong pergi dari sini. Mama juga pasti tidak mau kamu ada di sini pada saat ini. Sekarang tolong, Tristan, pergi. Nggak apa-apa mungkin. Itu cuma kata-kata kamu saja. Tapi yang saya tahu Bu Widya itu tidak pernah berpikiran seperti itu. Oh, satu lagi. Saya bukan untuk bertemu dengan Hana, tapi Pak Indra mengundang saya. Hah? Papa ngundang Tristan? Kayaknya Papa sengaja mau merusak makan malam aku sama Hana dan Rosi dengan kedatangan Tristan. Oke, Bram. Mumpung kita ketemu di sini, ada sesuatu yang ingin saya jelasin ke kamu. Apa, Tristan? Apa? Ini bukan waktu yang pas. Saya juga nggak mau tahu apa yang kamu jelasin sama aku. Saya sudah nggak percaya sama kamu, Tristan. Ini soal pesan terakhir mama kamu. Pernikahan itu. Pernikahan apa? Hah? Pernikahan aku sama Karin? Hah? Supaya kamu bisa nikah lagi sama Hana? Udah, aku nggak percaya sama kamu. Bram, tenangkan dulu pikiran kamu itu, Bram. Bukan itu persoalannya. Aku tahu apa yang kamu mau jelaskan, Tristan. Sudah, percuma. Aku udah nggak percaya sama kamu. Jadi tolong, ya. Aku mau masuk ke dalam sekarang. Mas, kamu gak bisa ngusir Tristan gitu aja. Tristan berhak ada di sini karena Bahana dengan kamu sudah bercerai, Mas. Jadi Bahana itu udah bebas. Sekarang dia mau ketemu sama siapa? Diam kalian. Diam. Kenapa sih kamu keras kepala banget? Karin, lepasin tangan. Lepasin, Karin. Bram, hati-hati, Bram. Karin, kamu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Karin, kamu nggak apa-apa, ha? Aduh, sakit. Perut kamu sakit. Sudahlah, Karin. Ya, kamu jangan pura-pura. Aku tahu kamu sengaja jatuh. Ini juga pura-pura sakit. Mas, kamu gimana sih, Mas? Kamu malah ngomong dia pura-pura sakit. Kamu nggak bisa bedain orang pura-pura sakit sama sakit beneran. Aku nggak dorong dia. Dia cuma pegang-pegang. Ada apa-apa sama aku, itu juga ada apa-apa sama anak kita. Kenapa kamu nggak mikir? Mikir apaan sih ini? Kamu sengaja melakukan ini semua. Sengaja mau rusakin semuanya. Udah, Mas. Mas, pokoknya aku nggak mau ada ribut-ribut di sini. Kamu bawa Karin pulang sekarang. Enggak, Karin pulang sendiri aja. Suruh panggil taksi atau Tristan aja sekalian berdua pulang. Mas, kamu tega. Kamu lihat dong, Mas. Ini Karin beneran sakit perutnya. Ya udah, kalau dia mau istirahat, suruh aja dia istirahat di dalam. Mas, Karin nggak mungkin masuk ke dalam. Gimana dengan Rosi nggak? Sekarang kamu tanggung jawab dan kamu bawa Karin. Mas. Bawa Karin sekarang. Ini makanan yang aku bawa untuk makan malam. Tolong bilang sama Rosi. Ya udah, aku akan bilang sama Rosi. Udah, nggak apa-apa. Aku ambil. Sekarang kamu bawa Karin, ya. Udah, cepetan. Mas, jangan kasar gitu. Pelan-pelan dong, Mas. Bawanya. Bilang aja sih kamu nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Silakan duduk, Tristan. Terima kasih.
Kamu kelihatan lelah, Hana. Ya, aku memang lelah. Aku lelah menghadapi semua keagresifan Karim. Sikap dia benar-benar meledak-ledak belakangan ini, dan kamu tahu sendiri kan Tristan, aku nggak pernah menghalangi dia untuk menikah dengan Mas Bram. Hana, kamu yakin Bu Widya menginginkan Bram itu menikah dengan Karin? Kamu kenapa tiba-tiba nanya masalah itu? Kan semuanya sudah jelas Tristan. Mama sudah menuliskan keinginannya di atas secari kertas, dan ya itu keinginan Mama. Terus keabsahannya gimana? Maksud saya, kamu sudah menyelidiki kebenarannya. Kalau memang almarhumah menginginkan Bram menikahi Karin. Atau Itu kertas apa, Pak? Ini kertas itu surat doa Papa. Papa kumpulin doa gitu buat Ibu Mama Widya. Tapi tahulah Papa kan suka lupa. Pak, tadi Hana sempat dengar dari dokter kalau Mama Widya sempat siuman. Apa benar Mama sempat bicara sama Papa? Pak Hana minta tolong Papa ceritain sama Hana sebenarnya apa yang dikatakan Mama. Papa nggak ngerti maksud kamu apa. Lagi pula nggak ada manfaatnya buat kamu. Aku tidak menyudutkan siapa-siapa. Aku berbicara fakta. Karena kamu bagaimanapun harus menikahi Karin, Bram. Mau bukti apa lagi? Jelas-jelas mama kamu yang tulis sendiri di sini bahwa kamu harus menikahi Karin. Itu akal-akalan aja. Nggak ada akal-akalan di sini. Sofi sebentar. Karin Mbak mau nanya, kamu dapat pesan terakhir dari Mama dari mana? Om ini Papa Mbak Hana sendiri. Jadi ini Papa? Hah? Ini pasti akal-akalannya Papa. Jangan bicara sembarangan, Bram. Mana mungkin saya bikin cerita yang nonsens seperti itu. Aku sendiri bingung. Tapi itu adalah yang diinginkan Mama. Karena Mama sudah jelas-jelas menuliskan itu. Itu tulisan Mama. Itu pasti tulisan Mama dan sudah diberikan kepada Papa. Dan ya mungkin itu yang diinginkan Mama supaya bisa menjadi jalan keluar yang baik untuk kita semuanya. apa kamu tahu kalau tidak ada saksi lain yang melihat atau mendengar Bu Widya mengatakan hal tersebut kepada Pak Indra? Maksud kamu saksi lain, Tristan? Saksi lain, Hana. Kalau ada saksi yang mengatakan hal yang berbeda dari Pak Indra, bagaimana? Oh, Tristan, kamu sudah datang. Baik. Apa kabar? Baik, Pak Indra, apa kabar? Baik. Pa, tolong Papa katakan yang sebenarnya. Hana cuma minta kejujuran dari Papa. Apa yang dikatakan Mama sebelum Mama Widya meninggal? Kau bisa bicara begitu sama Papa? Hana cuma ingin tahu apakah Mama benar-benar menginginkan Mas Bram untuk menikah dengan Karin. Itu yang dikatakan Mama. Ya, Papa menjelaskan seperti apa yang Papa dengar. Maaf, setahu saya, almarhumah itu sangat menginginkan Bram dengan keluarganya bersatu kembali. Kenapa itu sangat bertentangan dengan isi suratnya ya? Tristan, kamu sendiri juga tidak percaya. Baik, saya akan jelaskan.
sebelum Ibu Widya meninggal, dia masih mengatakan bahwa Karin menikah dengan Bram. Nah, itulah yang saya sampaikan. Ya, maaf Pak Indra, bukannya saya ingin ikut campur dengan masalah ini. Sebagai orang yang cukup mengenal Hana dan Bram, saya ingin mereka bisa menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dan kalaupun mereka merasa bisa bahagia dengan bersatu kembali, itu semua terserah dengan Hana dan Bram. Jadi, sebaiknya Pak Indra bisa mengatakan yang sebenarnya. Jangan-jangan Onah sudah cerita ke Tristan. Pak, tolong, Papa nggak mungkin bohongin Hana kan? Pak, ini adalah amanah Mama. Sebuah amanah adalah wasiat dan Papa nggak mungkin memasukkan wasiat Mama, ya kan? Tolong Pak, Hana minta Papa katakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya apa? Atau Tristan coba, kalau kamu tahu sesuatu kamu katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, Anda sebenarnya yang paling berhak mengatakan keadaan yang sesungguhnya itu adalah ya papa kamu. Pak. Kalau pesan terakhir Bu Widya itu bukan menginginkan Bram menikah dengan Karin. Kalau Mama tidak menginginkan Mas Bram untuk menikah dengan Karin, itu artinya Mama menginginkan Mas Bram menikah dengan aku. Pak, tolong. Hana minta sekali lagi, Papa harus katakan sejujurnya. Itu yang dikatakan Mama. Itu nggak benar. Pak, belakangan ini Hana melihat ada kejanggalan dalam cara Papa bersikap. Hana cuma minta Papa mengatakan yang jujur. Tolong jujur sama Hana, Pak. Itu perkataan dari Mama Widya seperti itu. Dan itu adalah keputusan yang bijaksana. Karena Bram harus bertanggung jawab masalah kehamilannya Karin. Papa nggak mungkin bohong sama Hana kan? Hana adalah anak Papa. Papa nggak mungkin bohong sama aku, ya kan, Pak? Iya, Pak. Permisi Tristan, Papa, saya mau nengokin Rosi dulu. Papa tahu kamu pasti tidak terima dan menyalahkan Papa. Tapi Papa hanya ingin melindungi kamu dan Rosi. Tristan, maaf sebentar, saya mau temenin anaknya. Silakan. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku kira Mama menginginkan Mas Bram bertanggung jawab atas Karin. Tapi ternyata Mama memang menginginkan aku dan Mas Bram untuk bersatu lagi. Hana, Papa minta maaf. Karena Papa sudah berbohong sama kamu. Tapi Papa lakukan ini karena Papa sayang sama kamu dan Rosi. Papa bagaimana sih? Papa tahu kan, permintaan terakhir orang meninggal harus kita hormati.
Meskipun kita nggak setuju dengan permintaan itu, tapi bukan berarti permintaan itu harus kita bohongi atau memalsukan keinginan mama. Itu sangat salah, Pak. Papa takut kalau Bram tahu tentang pesan terakhir Mama Widya, dia akan memanfaatkan itu untuk rujuk kembali dengan kamu. Hana ini bukan anak kecil, Pak. Aku bisa menghandle semua masalah dalam kehidupan aku. Insya Allah aku tahu bagaimana aku harus bersikap. Tapi Papa juga harus tolong aku. Papa nggak bisa melakukan hal seperti ini, Pak. Papa takut kalau kamu tidak bisa menolak Bram. Dan buktinya saja, kamu kan nggak bisa menolak waktu Bram memanfaatkan Rosi untuk mendekati kamu. Bukan berarti Papa tidak menghargai pesan terakhir Mama Widya. Tapi Papa minta maaf atas kesalahan Papa. Tapi Papa lakukan ini semua karena Papa sayang sama kamu. Apa aku harus menyampaikan permintaan terakhir Mama ke Mas Bram? Sekalipun keinginan Mama tersebut tidak akan terwujud. Tapi benar, Papa benar. Kalau Mas Bram tahu, pasti Mas Bram akan mendesak aku untuk rujuk. Kalau Karin juga sampai tahu, pasti ini akan membuat masalah di antara kami jadi semakin rumit. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Halo Rosi. Oh, Om Tristan, kirain Rosi, ayahnya Rosi. Soalnya ayah janji, ayah mau ke rumah kalau ayah udah selesai kerjanya. Sudah, Rosi tenang saja. Ayah Rosi itu pasti datang demi Rosi. Kan udah janji sama Rosi. Paling, ya Rosi kayak nggak tahu aja di jalan pasti lagi macet tuh. Ya Beneran kan? Om nggak bohong kan? Soalnya Rosi kangen. Bisa ngumpul sama ayah dan bunda. Masa Om Tristan bohong? Rosi, kamu nggak usah nungguin ayah. Ayah lagi sibuk dengan kerjaan yang baru. Jadi ayah nggak kesini, Kek? Kayaknya enggak, Rosi. Kok Rosi sedih sih? Kan masih ada bunda, ada kakek. Kita makan yuk. Ajak Om Tristan. Gak mau, Rosi nggak mau makan. Rosi udah kenyang. Rosi mau bawa aja. Maaf Pak Indra. Tristan. Ya Pak. Kamu jangan memberikan janji palsu pada Rosi. Kenapa Rosi kelihatan sedih begitu? Apa jangan-jangan Rosi tahu kalau Mas Bram tadi nganter Karin? Rosi, kamu kenapa sedih, Nak? Kenapa nangis? Ayo, makan yuk. Bunda yang temenin, Bunda yang suapin sekarang. Yuk. Gak mau, Rosi gak mau makan. Rosi kok ngomongnya begitu? Kan Rosi lagi lemes badannya. Kalau Rosi gak makan, nanti kamu tambah sakit. Terus kalau sakit, Rosi gak bisa ke sekolah, gak bisa belajar, gak bisa main lagi. Ayo Nak, sekarang lagi musim demam berdarah. Yuk, ya? Gak mau. Kata kaki, ayah nggak akan datang ke sini. Jadi Rosi juga nggak mau makan. Sayang, ayo Bunda. Tuh kan, sayang badan kamu mulai panas lagi loh. Ayo,
Ayo kita ke rumah sakit sekarang, kita harus ketemu sama dokter, ya? Gak mau Bunda, Rosi gak mau ke dokter. Sayang, kamu gak boleh ngomong seperti itu dong. Terus gimana, kalau Rosi sakit gimana? Gak mungkin sayang, kamu gak mau makan, terus gak mau ke dokter, terus maunya apa sekarang? Biarin aja Rosi sakit. Soalnya kalau Rosi sakit, ayah pasti jagain Rosi. Kalau Rosi sehat, ayah pasti lebih sayang sama dede bayi dari Tante Karin. Rosi maunya sakit aja, nggak mau sehat. Rosi nggak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh. Rosi harus sehat. Rosi sakit gimana dong Bunda? Sekarang Bunda mau tanya sama Rosi. Rosi percaya kan kalau ayah sayang sama Rosi? Nah sekarang Bunda mau tanya, Rosi lebih sayang sama boneka ini apa boneka ini? Rosi sih sayang sama boneka panda ini dari ayah. Kan masih baru. Tapi Rosi tetap lebih sayang sama boneka Mimi. Soalnya Mimi kan selalu temenin Rosi bobo. Rosi sayang banget sama dua-duanya Bunda. Berarti Rosi sayang sama Mimi, Rosi juga sayang sama Panda. Sayang dua-duanya kan? Kalau sekarang misalnya Mimi Bunda bawa ke kamar Bunda buat nemenin Bunda bobo, Rosi akan datang nggak untuk jenguk Mimi di kamar? Iya dong Bunda. Rosi sayang banget sama Mimi. Kalau Bunda mau pinjam Mimi buat Bunda bobo, boleh Bunda pinjam. Boleh Bunda. Dan Rosi akan jenguk terus kan Miminya kan? Karena Rosi sayang juga kan sama Mimi, meskipun ada Panda, iya kan? Nah, itu artinya ayah juga akan melakukan hal yang sama. Karena ayah sayang banget sama kamu sayang. Apapun yang terjadi, ayah akan selalu sayang sama kamu karena kamu adalah prinsesnya ayah. Meskipun nanti ayah punya dede baru atau ayah sama Tante Karin, ayah akan selalu sayang sama kamu nak. Sama seperti kamu akan selalu sayang sama Mimi. Tapi kan Bunda, buktinya ayah nggak dapatin janji ke Rosi. Ayah nggak datang ke sini buat makan bareng sama Rosi dan Bunda. Artinya ayah udah nggak mau kumpul bareng sama kita lagi. Sayang, kalau ayah nggak datang ke sini, pasti ayah punya alasannya. Ya, nanti kalau Rosi ketemu sama ayah, Rosi bisa tanya apa alasannya ayah nggak datang. Tapi ayah akan selalu sayang sama kamu nak. Tapi kan Rosi mau ketemu ayah hari ini. Sayang, kalau ayah nggak datang hari ini, kan Rosi bisa ketemu sama ayah besok. Waktunya bisa lebih lama lagi, ya. Kalau misalnya Rosi harus pilih ketemu sama ayah sebentar atau ketemu besok waktunya lebih lama, lebih enak ketemu besok kan? Waktunya bisa lebih panjang sama ayah. Iya sih Bunda. Makanya sekarang Rosi nggak boleh nangis, nggak boleh sedih, harus makan sama Bunda. Terus ini Miminya Bunda pinjem, Bunda mau bawa ke kamar. Kalau enggak, nanti gimana? Rosi jenguk nggak? Rosi pasti sayang, dan Rosi harus sehat ya. Kamu jangan sakit-sakit ya sayang. Iya Bunda. Iya, kamu harus cepat sembuh nak. Ayo, nggak boleh nangis lagi. Oh, Panda nggak dicium. Dapat semuanya ciuman dari Rosi. Ayo, sini kita makan yuk. Ayo, anak pintar. Oke.
Baik Pak Indra, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih atas semuanya. Baik. Tristan, kamu udah mau pulang? Iya. Maaf, saya tinggal kalian berdua ya. Papa mau ke dalam dulu. Ya, sampai ketemu. Iya Pak Indra. Amanah Bu Widya itu pasti sangat berat untuk kamu ya. Dijalankan salah, tidak dijalankan juga salah. Sekarang yang saya cuma pikirkan adalah Rosi. Masalah amanah mama, ya saya akan cari cara yang paling baik untuk menyampaikan kepada Mas Bram, supaya Mas Bram juga tidak akan membesar-besarkan masalah ini dan minta aku rujuk kembali lagi sama dia. Ya, saya harap kamu bisa menyampaikan dengan baik dan Bram bisa menerima keputusan kamu dengan baik pula. Tristan, sekali lagi terima kasih ya. Berkat kamu akhirnya Papa mau menceritakan yang sebenarnya tentang amanah terakhir Mama. Terima kasih. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Karena menurut pandangan mata saya ini sangat janggal. Bu Widya itu sangat mencintai keluarganya. Apa benar? Detik-detik terakhir Bu Widya itu, dia justru ingin Bram berpisah dari kamu. Saya tahu itu Tristan. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau rujuk lagi sama Mas Bram. Apalagi kalau nantinya terbukti kalau anak dalam kandungan Karin itu adalah anak dan darah dagingnya Mas Bram. Ya udah Karin, kamu udah nggak apa-apa kan? Aku harus pergi. Aku ada urusan sama Rosi ya. Aduh, Mas. Anak kita gerak-gerak, Mas. Dia nendang-nendang aku, Mas. Beneran deh dia. Karin. Kamu nggak usah ngada-ngada ya, Karin. Anak dalam kandungan kamu itu masih kecil. Ya, jadi nggak mungkin dia bergerak-gerak. Udahlah, aku tahu tuh kamu kayak gini aja sekarang kamu nggak mau aku pergi. Ya udah, aku harus pergi sekarang ya, Karin. Mas. Perut aku kram banget, Mas. Sakit banget. Beneran perut aku kram banget, Mas. Tolongin aku, Mas. Sofi. Mas, perut aku kram, Mas. Tolong. Sofi. Mas. Bram. Sofi, tolong urusin Karin ya. Katanya perutnya kram lagi. Aku harus pergi. Aku ada janji sama Rosi dan anak. Sofi, tolong urusin ya. Aduh, kamu kan calon bapaknya, kenapa mesti aku ya? Mas, tolongin aku, Mas. Perut aku sakit banget. Tolongin aku di sini, Mas. Kamu duduk, tolongin aku. Karin, sakit banget, Mas. Karin, kamu tuh nggak usah bohong. Aku tahu tuh kalau kamu itu bohong. Kamu begini karena kamu tidak mau aku ketemu sama Rosi dan Hana kan? Ya kan? Ngaku aja. Kamu tuh ngomong apa sih, Bram? Hah? Kalau kamu nggak mau tanggung jawab atas Karin, ya nggak usah dihamilin. Udah 2 kali masih aja ngelak. Tapi Sofi, aku beneran harus pergi. Aku udah janji. Aku harus pergi sekarang, Sofi. Udah telat, Bram. Kamu udah bikin Hana sama Rosi sedih. Ya kan? Dan itu udah kesekian kalinya. Dan sekarang kamu sudah cerai sama Hana. Yang kamu harus lakukan sekarang ini adalah kamu urus Karin, terutama bayinya. Itu yang terpenting. Tapi kamu kakaknya, Sofi. Kamu kakaknya, kamu bisa dong bantu adik kamu sendiri. Oh iya, emang aku kakaknya. Aku bisa banget ngurusin Karin, tapi bukan itu yang dia mau. Aku cuman mau sekarang kamu ngurusin Karin sampai Karin tenang, baru kalau kamu mau pergi aja. Iya kan? Cuman sebentar. Oke. Ya udah. Mas. Ya udah, Karin, aku akan ngurusin kamu. Ya. Oke, Sof. Mas, perutku sakit banget, Mas. Kram perutku. Kamu apa, hah? Teh panas. Hah? Jangan terlalu manis ya, Mas.
kamu bisa lihat sendiri kalau Karin membutuhkan Bram. Aku harap kamu membiarkan Bram bertanggung jawab pada Karin. Berikan Karin kesempatan bahagia bersama Bramhan, supaya nantinya Karin bisa melahirkan anak keduanya dengan selamat dan didampingi Bram sebagai suaminya. Dan kamu harus berhenti menahan Bram tetap berada di samping kamu. Aku sebenarnya sudah merelakan Mas Bram untuk Karin. Tapi kenapa Sofi dan Karin masih saja menuduh aku menginginkan Mas Bram? Kenapa mereka masih saja menyalahkan aku? Itu foto Bram sama Karin ya? Papa tahu tingkah laku Bram. Di belakang kamu, dia sangat bahagia bila mana dia berdekatan dengan Karin. Tapi satu hal, Papa minta sama kamu. Papa tidak mau sampai kamu disalahkan oleh orang lain karena perbuatan mereka. Cuman aku gak mau balik silaturahmi antara keluarga kita sama Mas Bram semakin rusak, Pak. Dan aku juga gak mau kalau Papa dan Mas Bram terus-terusan berantem. Kalau kamu gak mau Papa terus berkelahi dengan Bram, ya sudah dong, kamu harus tegas sama Bram. Kamu harus beri batas-batasan sama Bram. Tidak bisa seenaknya saja dia ketemu dengan Rosi. Kamu harus move on. Kamu dan Rosi. Biar Rosi juga tahu bahwa lama-kelamaan kalian tuh hidup berdua. Kamu buka mata Bram supaya dia sadar bahwa dia itu sudah bercerai dengan kamu. Iya, Pak, aku paham. Aku paham, tapi kondisi belakangan ini membuat semakin sulit untuk aku dan Mas Bram menentukan kapan Mas Bram harus ketemu sama Rosi. Gimana coba caranya, Pak? Justru itu. Kamu harus tegas, kamu harus beri batas-batasannya. Ngerti nggak? Supaya Bram tuh benar-benar sadar, oh bahwa dia tuh sudah bercerai. Nah itu maksud Papa. Kali ini Papa benar. Semuanya harus ada aturannya. Apalagi ini menyangkut masalah perceraian dan hak asuh anak. Kalau aku tidak tegas, mungkin keadaan akan semakin rumit. Sudahlah, Hana. Lupakan Bram. Kamu bilang sama Bram, dia harus bertanggung jawab tentang kehamilannya Karin. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Helmi, gimana? Kamu sudah punya jawaban tentang tawaran Papi? Kamu mau kan kerja kembali di perusahaan Papi? Untuk masalah itu aku sebenarnya belum bilang sama Vina, Pi. Jadi nanti aku yang telepon Papi lagi ya. Helmi, buat apa lagi sih kamu nanya pendapat Vina tentang tawaran Papi? Kamu itu kan perlu pekerjaan, perlu penghasilan. Kalau kamu tidak punya penghasilan, bagaimana kamu jadi kepala keluarga? Bagaimana? Iya, aku ngerti. Kasih aku sedikit waktu lagi, Pi, ya, untuk aku bicara sama dia. Nanti aku yang telepon Papi, ya. Kenapa sih Helmi belum juga memberi jawaban tentang tawaran aku? Jangan-jangan Vina masih dendam sama aku. Jadi dia larang Helmi kerja kembali. Aku harus bicara langsung sama Vina. Ya udah, kalian masuk duluan ke dalam ya. Abis itu taruh belanjanya, langsung mandi ya. Iya, Ma. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Vina, bisa kamu ketemu Papi hari ini? Ada hal penting yang ingin Papi bicarakan dengan kamu. Iya, boleh. Papi nggak ke rumah aja, Pi? Nggak bisa Vina. Papi ingin bicara berdua saja sama kamu. Jadi kamu jangan kasih tahu Helmi kalau kita akan ketemu. Ya udah, gimana kalau kita ketemu di kafe depan aja, Kafe Laudia? Oke, setengah jam lagi Papi tiba di sana. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa yang ingin dibicarakan sama papi ya? Kok papi sampai tidak mau Helmi tahu? Aku di luar aja deh tadi. Ayo masuk. Aku mau beli martabak dulu, Hel. Aku tiba-tiba pengen martabak coklat atau keju. Udah sini biar aku yang beli aja. Nggak, udah aku aja. Kan kamu seharian udah jaga toko kue. Kamu pasti capek, jadi aku aja yang pergi. Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa yang mau dibicarakan sama papi? Kamu makan saja dulu, nanti baru kita bicara, ya? Gak apa-apa, Papi. Emang sebenarnya ada apa sih? Apa yang mau dibicarakan? Tapi kamu harus jawab yang jujur. Kenapa kamu menghalangi Helmi untuk kembali bekerja di perusahaan Papi? Apa kamu masih dendam sama Papi? Maksud Papi apa? Aku sama sekali nggak tahu kalau Papi itu udah nawarin Helmi untuk kerja di kantornya Papi. Ya Papi jangan nuduh aku sembarangan kayak gitu dong, Pi. Kamu tidak usah berbohong lagi, Vina. Papi tahu betul watak kamu. Pasti kamu yang melarang Helmi. Kamu harus sadar, Vina. Helmi itu perlu pekerjaan. Helmi perlu penghasilan. Agar tidak direndahkan oleh orang. Pi, aku sama sekali nggak tahu soal masalah ini, Pi. Beneran aku nggak tahu. Jadi aku harap Papi tolong jangan nuduh aku bilang kalau aku itu menghalangi Helmi. Sudahlah, Vin. Tidak mungkin Helmi mengulur-ulur waktu untuk memberi jawaban sama Papi. Kalau bukan karena kamu yang telah melarang dia untuk bekerja kembali di perusahaan Papi. Oke, kalau Papi nggak percaya sama aku itu terserah Papi. Tapi seharusnya Papi tuh tanya dulu sama Helmi, apa Helmi sudah bicara sama aku atau belum, sebelum Papi nuduh aku sembarangan kayak gini, Pi. Kalau aku tahu ini bakal seperti ini, aku nyesel ketemu sama Papi. Kenapa sih Vina tetap saja sikapnya kasar? Saya kira sudah berubah, tapi ternyata tidak. Helmi. Nah, mana martabaknya sini? Udah kamu diam aja, Hel. Sekarang jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu nggak ngomong langsung sama aku soal tawaran papi kamu sih? Kamu udah tahu. Mau ketemu sama papi. Helmi, kamu tuh kenapa sih, Hel? Kenapa kamu nggak jujur sama aku? Kenapa sih? Kamu kan udah tahu kalau dari awal itu papi kamu tuh sentimen banget sama aku. Dan sekarang papi kamu udah nuduh aku, Helmi. Papi kamu nuduh kalau aku tuh udah nyetir kamu, aku pengaruhi kamu. Dan papi kamu juga nuduh aku bilang gara-gara aku kamu gak mau kerja lagi di kantor dia. Ya udah, sekarang kamu sabar ya. Sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Memang awalnya aku mau cerita sama kamu. Bukannya aku gak mau jujur, aku mau cerita sama kamu. Cuma kan kamu lagi banyak pikiran. Aku gak mau ganggu kamu. Makanya aku tunda dulu untuk bicara sama kamu. Aku gak ngerti kamu tuh kenapa sih selalu aja ngambil kebijakan sepihak seperti itu. Kamu gak butuh pendapat aku sama sekali, ha? Helmi, kalau kamu ternyata gak ngambil kerjaan di kantor papi kamu, pasti papi kamu kan semakin benci sama aku, Hel. Apa sih kamu maksudnya? Kamu sengaja mau papi kamu benci sama aku? Sengaja mau bikin mereka makin benci sama aku? Aku gak ada pikiran kayak begitu sama kali. Sama sekali gak ada pikiran kayak begitu. Loh, aku ngelakuin semuanya, ya aku supaya kamu punya ruang untuk berpikir, supaya tenang. Makanya aku gak bicara sama kamu. Vina, tolong ngertiin lah niat baik aku ini. Ya udah, sekarang gini. Kamu udah tahu, ya? Kamu sudah tahu kalau memang papi mau aku bekerja lagi. Terus gimana? Aku sekarang tanya balik sama kamu, gimana? Ya aku nggak mungkin menahan atau melarang kamu, Helmi. Aku nggak mungkin menahan kamu untuk ngambil keputusan apapun. Jadi kalau menurut kamu ini yang terbaik buat kita, keluarga kita, atau kedua orang tua kamu untuk kerja lagi di kantor papi kamu, ya aku terima. Benar. Ini aku nggak mau loh nanti kesannya jadi kamu jadi marah lagi sama aku nggak mau. Benar. Iya. Aku setuju kamu
kerja lagi di perusahaan papi kamu. Ya mudah-mudahan aja ini bisa membawa berkah buat semua anggota keluarga kita, El. Benar ya, nggak apa-apa ya. Pras, aku benar-benar gak habis pikir sama jalan pikiran menantuku. Bisa-bisanya dia sok kaku, sok banget ngatur suaminya. Aku jengkel banget. Aku jadi penasaran, bagaimana sih dulu menantuku itu dididik sama ayahnya. Jangan-jangan ayahnya juga seenaknya. Jadi sifat jelek itu nurun sama anak itu. Ya Allah, semoga aja Vina nggak punya mertua kayak Fadli yang selalu ngejelek-jelekin menantunya. Ya udahlah, pengen dipikirin ya. Oh ya Pras, bukannya dulu kamu pernah ngenalin aku sama istri kamu yang masih muda dan cantik itu? Diam-diam kamu ini punya pesona ya, yang tidak bisa aku tandingi. Gimana kabar istri kamu itu? Itu kejadian lama, Fadli. Lagi pula wanita muda yang suka aku bawa-bawa dan aku kenalin ke kamu itu istri mudaku. Dan ya, dia sudah lama kabur sejak aku bangkrut. Sorry. Sepanjang hidupku hanya Rahayu dan Vina perempuan yang begitu berharga dan bernilai dalam hidupku. Mungkin selamanya aku akan menyesali kebodohanku. Kenapa dulu aku sampai begitu tega meninggalkan Rahayu dan Vina? Seharusnya aku gak pernah melakukan itu pada mereka. Nak, doain Mama ya, supaya Mama bisa memberikan ide, atau kamu yang berikan ide sayang, untuk bisa bikin Mama dengan Ayah bersatu. Doain Mama. Mama juga mau seperti kamu inginkan, bisa berkumpul jadi keluarga yang utuh. Doa anak kamu pasti didengar dan akan terkabul secepatnya. Itu apa Kak di tangan kakak? Karin, Bram itu kan gak tegas. Jadi kakak mau kamu menjadi perempuan yang tegas dan kamu harus maju duluan. Akhirnya kakak sependapat sama aku kan? Ini kamu coba dulu deh. pas Kak. Dan yang satu lagi, kamu harus kasih ke Bram, dia harus pakai supaya dia bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dia perbuat terhadap kamu. Dan aku gak mau lagi ada perempuan lain dalam kehidupannya Bram. Terutama Mbak Hana. Setelah dia pakai cincin ini, dia harus ingat kalau dia harus tanggung jawab untuk menikahi aku. Dan cincinnya bagus banget. Aku suka. Makasih ya Kak. Akhirnya kakak mau nolongin Karin, bantuin Karin. Makasih banget. Sebenarnya kakak melakukan ini semua karena kakak malu sama omongan orang kalau kamu harus melahirkan tanpa seorang suami. Semoga aku gak terlalu pagi datang ke rumah ini. Aku tahu Rosi pasti betul-betul kecewa karena aku gak nepatin janji aku kemarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Hana, maaf aku datang pagi-pagi. Soalnya aku mau ketemu sama Rosi sebelum dia berangkat sekolah. Mau minta maaf soal kemarin. Mas, sebaiknya kita bicara dulu. Tapi Rosi, aku... Ayo, Mas. Pagi-pagi gini si Bram datang kemari. Mau ngapain dia ya? Apa Hana juga akan bilang soal pesan terakhir Mbak Widya ke Bram?
Apa ini, Hana? Aku rasa ini adalah jalan terbaik untuk kita. Mulai sekarang kita harus mengikuti jadwal sesuai surat perjanjian ini supaya kamu bisa menjaga komunikasi antara kamu dan Rosi secara baik. Karena aku juga merasa bahwa kita berdua tidak mungkin terus-terusan memberi perhatian sama Rosi di saat yang bersamaan. Silakan dibaca. Kalau ada yang kamu kurang paham, kamu bisa tanya sama saya. Hana, apa maksud surat ini, ha? Jadi aku cuma bisa ketemu sama Rosi pada hari Sabtu dan Minggu. Sisanya sama kamu. Dan menurut kamu ini adalah sesuatu yang fair? Masa aku cuma bisa ketemu sama Rosi pada weekend? Rosi itu kan anak aku berhak untuk ketemu sama Rosi kapan saja. Kenapa harus dibatasin seperti ini? Jadi enggak, Hana. Aku menolak surat ini dan menolak dibatasin waktu ketemu sama Rosi. Oke? Kalau kamu tetap bersikeras dan tidak mau mengikuti surat perjanjian ini dan jadwalnya, artinya kita akan melanjutkan di sidang dan jalur hukum. Dan kamu harus siap-siap kalau akhirnya hak asuh Rosi seutuhnya akan menjadi milik saya. Ku temukan damai membaca sabdamu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di hidupku. Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk